Good morning, students. How are you today? I hope that you are fine. Okay, today we will discuss about degrees of comparison, positive degree, comparative degree, and superlative degree. Our lesson goals here. First, you will able to use positive degree. Second, you will able to use comparative degree. And the third one is you will able to use superlative degree. There are 4 parts here. First, what is degrees of comparison? The second one is what is positive degree? The third one is what is comparative degree? And the fourth one is what is superlative degree. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas di sini, ada 4 bagian. Bagian pertama ialah apa yang dimaksud dengan degrees of comparison. Bagian kedua adalah apa yang dimaksud dengan positive degree. Bagian ketiga, apa yang dimaksud dengan comparative degree. Dan bagian keempat, apa yang dimaksud dengan superlative degree. Okay, what is degrees of comparison? Degrees of comparison digunakan untuk membandingkan benda, hewan, maupun manusia dan menggunakan kata sifat sebagai pembandingnya. Nah, di sini kita menggunakan degrees of comparison itu untuk membandingkan. Dan kata sifat itu kita gunakan sebagai pembandingnya. Apa itu kata sifat? Kata sifat itu seperti cantik, pintar, tinggi, rendah, lambat, cepat, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan kata sifat. Ada 3 tingkatan dalam degrees of comparison, yaitu positive degree, comparative degree, and superlative degree. What is positive degree? Yang dimaksud dengan positive degree di sini adalah bentuk asli dari adjektif atau adverb dalam sebuah kalimat. Artinya, bentuk positive degree adalah bentuk adjektif atau adverb yang tidak menunjukkan perbandingan. Kalimat yang menggunakan positive degree lebih menunjukkan persamaan antara kedua benda tersebut. Jadi apabila kita ingin membuat kalimat dengan menunjukkan persamaan, maka kita menggunakan positive degree. Look, this is the formula. Ini rumusnya. As plus V or to be plus as adjective or adverb as plus object. As means subject, V means verb, O means object. Jadi example, Cha Eun-woo is as popular as Lee Min-ho. Justin look as handsome as Charlie. Jadi contohnya seperti ini. Cha Eun-woo sama populernya seperti Lee Min-ho. Jadi dia sama-sama populer. Jadi menunjukkan kesamaannya. Justin kelihatan sama gantengnya seperti Charlie. Jadi dia menunjukkan bahwa Justin ini terlihat sama gantengnya seperti Charlie, seperti itu. Next, what is comparative degree? Comparative degree maksudnya adalah perbandingan antara dua benda, orang, atau grup dengan maksud melebihkan salah satunya. Mudahnya, makna yang dihasilkan dari comparative degree adalah lebih daripada. Jadi, comparative degree ini dapat diterapkan pada adjektif dan beberapa adverb, khususnya adverb of manner dan adverb of frequency. Ini bisa kita bandingkan dengan tingkat keseringan ataupun cara ya. Look, subject plus verb plus or adjective or adverb, er or more adjective or adverb, plus than plus object. Jadi kita bisa pakai verb ataupun to be di sini. Kemudian subjeknya itu kita akan bandingkan dengan objek dan tujuannya adalah melebihkan salah satunya ya. Contohnya seperti ini. Pencil is smaller than marker. Pensil itu lebih kecil daripada spidol. Jadi intinya spidol lebih besar daripada pensil ya kan. This sofa is more comfortable than that chair. Sofa ini lebih nyaman daripada kursi itu. Jadi sofa lebih nyaman ya.
daripada kursi itu. Jadi intinya dalam comparative degree ada salah satu yang lebih ataupun ada salah satu yang kurang. Intinya dia membandingkan antara dua benda. How to use comparative degree in the sentence? Nah, kenapa tadi ada pakai ER, ada pakai more? Di sini cara penggunaannya, kalian harus membedakan pertama sekali adalah syllable-nya. Apa itu syllable? Syllable adalah suku kata. Jadi apabila dia satu suku kata, seperti ini, apabila dia satu suku kata, maka kita akan menambahkan ER di akhir kata sifatnya. Kemudian baru disambung dengan than. Contohnya, tall. Tall itu adalah satu suku kata. Taller. Setelah kita tambahkan ER di belakangnya. Kemudian hard. Harder. Contohnya, Tania is taller than Medina. Tania itu lebih tinggi daripada Medina. Kemudian apabila dia two or more syllables, apabila dia dua atau lebih suku kata, maka kita akan menggunakan more sebelum kata sifatnya, kemudian baru kita tambahkan than. Contohnya beautiful. Beautiful itu berapa suku kata? Beautiful. Dia ada 3 suku kata kan, berarti dia lebih dari 2 suku kata. Maka kita menggunakan more sebelum kata sifatnya. More beautiful. Handsome, itu ada 2 suku kata. Maka kita menggunakan more handsome. Look the example. My mom is more beautiful than me. Ibu saya lebih cantik daripada saya. Nah, itu karena dia 3 suku kata tadi beautiful, maka kita menggunakan more. Mudah kan untuk membedakan kayak mana menggunakan ER dan kayak mana kita menggunakan more. Now we move to superlative. What is superlative degree? Superlative degree maksudnya adalah perbandingan antara satu benda atau orang atau grup dengan 3 atau lebih. Makna yang akan dihasilkan dari superlatif adalah paling atau ter ya. Dia menyatakan paling, super. Jadi dia menyatakan palingnya. Sebagaimana comparative, superlatif juga bisa diterapkan pada adjektif dan adverb. Lihat, subject plus verb or to be plus the plus adjective or adverb plus est or most adjective or adverb plus all, in, or of object. Nah, di sini kita menggunakan est or most. Jadi kita boleh menggunakan est ataupun most. Dengan catatan sama seperti comparative, syaratnya juga sama. Est kita gunakan untuk one syllable, most kita gunakan untuk 2 or more syllables. Jadi lihat, I think Captain America is the most handsome Avengers. Jadi saya pikir Captain America adalah yang paling ganteng di Avengers. Della is the smartest student in my class. Della adalah siswa yang paling pintar di kelas saya. Nih, tadi saya ada bilang penggunaannya sama. Kita menambahkan est pada akhir kata sifatnya dan menggunakan the sebelum kata sifat tersebut. Contohnya tall, the tallest, hard, the hardest. Cindy is the tallest girl in my family. Kemudian yang 2 or more syllables. Jika kata sifatnya memiliki 2 atau lebih suku kata, kita menggunakan the most ya, the most sebelum kata sifatnya. Beautiful, the most beautiful. Handsome, the most handsome. My mom is the most beautiful woman in the world. Oke, ini ada beberapa catatan. The dalam superlatif harus disertakan. Kita harus menggunakan the dalam superlatif. Jangan sampai dihilangkan. Kecuali ya, ada kecualinya, ada exception di sini. Jika adjektif tersebut terdapat noun, maka dapat diganti dengan possessive, yakni my, your, their, our, his, her, its, and nouns apostrophe s. Jadi the-nya bisa diganti apabila dia ada noun-nya. Jadi kita pakai possessive nggak masalah, the-nya dihilangkan.
Contohnya, she is my best friend. Dia masih menunjukkan paling ya, walaupun dia tidak menggunakan the. Kemudian setelah adjektifnya boleh disertakan noun atau dihilangkan. Contohnya, she is the most beautiful girl in here. Girl-nya itu boleh dihilangkan, boleh dipakai in or off. Tadi kan ada di rumusnya pakai in or off. Ini sebenarnya optional, pilihan, boleh dipakai, boleh tidak. Intinya, in itu diikuti dengan noun tempat, sedangkan of diikuti oleh noun golongan. Contohnya, in here of all girls. Jadi, in diikuti tempat, of itu diikuti oleh golongan. Seperti itu. Nah, ini ada juga beberapa catatan berikutnya. Irregular adjective and adverb. Double last consonant because these one-syllable adjectives have a single vowel before the consonant. Some of two-syllable adjective can use both er or est or more or the most. Two syllables adjective end by y, we have to change y to I and add er for comparative and est for superlative. Nah, ma'am, apa maksud catatan ini? Okay, I will explain to you. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang 4 catatan yang ada di sini. First, berikut adalah beberapa contoh adjective dan adverb yang memiliki bentuk irregular. Nah, ternyata tidak hanya verb yang punya irregular, adjective juga punya bentuk irregular dalam perubahannya. Baik itu dari positif kita ubah menjadi comparative dan superlative. Contohnya, bad menjadi worse and worst. Jadi kalian tidak hanya mengubahnya menggunakan er atau est and then more or most. Dalam bentuk irregular ini kalian tidak boleh menggunakan er, est ataupun more and the most ya. Contohnya good tidak boleh kamu jadikan gooder, goodest tidak boleh ya. Jadi kalau good ini dia punya bentuk irregular sendiri. Pada saat dia comparative kita menggunakan better, dan di superlative kita pakai best ya. Adverb juga begitu. Kemudian yang tadi saya bilang double last consonant, you have to double the last consonant because this one syllable adjective have a single vowel before the consonant. Kamu harus mendoublekan atau menulis 2 kali huruf konsonan yang ada pada kata sifat yang memiliki 1 silabel dan punya 1 vowel. Contohnya fat, dia punya 1 vowel kan, punya a, i, u, e, o. Vowel itu adalah a, i, u, e, o. Contohnya kata fat di sini dia punya 1 vowel dan kemudian kita harus menulis 2 kali konsonan yang ada di akhir kata. Fat menjadi fatter. There is double T ya, ada double T ya. Double T di sana. Jadi fatter, the fattest. Bigger, double G. Bigger, the biggest. Hot, because there is O over there. Hotter, the hottest. Okay. Kemudian yang kedua, some two syllables adjective can use both er, est or more or the most. Nah, ini adalah exception. Dia bisa menggunakan dua-duanya, bisa pakai er, est ataupun more and the most. Walaupun dia 1 silabel ataupun 2 silabel, kata ini pengecualian. Jadi contohnya seperti polite, dia bisa pakai politer or more polite untuk comparative, the politest or the most polite for superlative. Nah, apa saja katanya? Clever, quiet, simple, stupid, polite, gentle, narrow. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan dua-duanya. Kemudian two syllables adjective and by y have to change the y to I and add er for comparative and est for superlative. Jadi ini walaupun dia 2 syllable, karena dia berakhiran y, kita menambahkan er for superlative, est for comparative, er for comparative and est for superlative, dan mengubah y-nya menjadi i. Ya.
Contohnya busy, kan akhiran Y. Kita ganti dia menjadi busier untuk comparative, busiest untuk superlative. Meskipun busy itu 2 syllable, kita menambahkan ER or EST. Kemudian contoh berikutnya, Rudy is busier than Egi. Mr. President is the busiest person in my country. Seperti itu. Okay, now we come up to the exercise. There are 5 questions here. You have to read the question and then you have to fill the blanks ya. Kamu harus mengisi titik-titik yang ada di sini. The black t-shirt is 30,000 rupiahs. The yellow t-shirt costs 50,000 rupiahs. The black t-shirt is blank 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 than the yellow t-shirt. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik kalimatnya. Kemudian pilih jawabannya di bawah sini. Jadi kamu harus memilih kata sifat yang tepat di bawah sini. Kemudian kamu harus merubahnya dalam bentuk comparative or superlative yang benar. Apakah dia harus ditambahkan ER? Apakah dia harus ditambahkan more? Untuk melengkapi kalimatnya sehingga menjadi kalimat yang benar. Okay? I think that's all for today. Thank you for your attention. Good morning.